tidak mendapatkan penanganan yang baik akan bisa menjadi pelaku juga. Itu pesan dari Prof tadi. Kita akan lanjutkan ke pembicara kedua terlebih dahulu, Prof. Jadi Prof jangan beranjak kemana-mana dulu, Prof, sambil menyimak. Ada saya taat kok di sini. Ada dua pembicara lagi. Untuk itu kami akan mengundang pembicara kedua, Dr. Ahmad Sofyan, SHMA, dari EKPAT Indonesia, selaku koordinator. Kami ingin menyapa dulu. Selamat pagi, Mas Sofyan. Apakah sudah hadir di ruangan? Selamat pagi. Ya. Sudah bisa diundang ini, Prof. Prof Suryani, apa kabar? Baik, bagaimana Anda ya, juga? Alhamdulillah, Prof. Lama nggak bertemu, Prof. Ya. Saya ke Bali itu jumpa Prof beberapa tahun yang lalu ya. Kayaknya ke rumah Prof. Pas ramai-ramainya kasus pedofil di Bali. Iya, betul. Tapi waktu itu kan Anda tidak seperti ini. Jadi baru melihat saya juga lupa siapa ini. Sekarang sudah memegang negara sekarang ya. Tidak menyangka. Jadi apa yang tidak mungkin jadi mungkin kan? Kalau Tuhan menghendakinya. Siapa mengira Anda seperti sekarang ini? Baik, beliau akan karena bimbingan Prof Suryani juga ini. Pak Ahmad Sofyan akan bicara tentang aspek hukum kejahatan seksual bagi anak. Nah, sebelumnya kami mohon panitia menampilkan CV dari Bapak Ahmad Sofyan. Nah, jadi kita lihat pendidikan diawali di Sumatera, Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan ke Malaysia, dan S3 beliau di Universitas Indonesia. Selain itu juga banyak pengalaman, sempat di Melbourne University, kemudian EKPAT Internasional, dan di Maastricht University. Maastricht ini Belanda, Mas ya? Ya, betul. Dan sekarang beliau adalah koordinator nasional EKPAT Indonesia. Ya. Dia selaku dosen hukum pidana di Universitas Binus. Begitu banyak jurnal yang sudah diterbitkan, kemudian juga internasional maupun nasional. Buku juga ada terkait permasalahan yang berhubungan dengan kasus pedofil ini. Ada Euforia Kebiri, sebuah catatan kritis. Nah, itu akan menarik untuk kita perbincangkan. Kemudian juga menjadi saksi ahli di pengadilan, dan juga keanggotaan beliau di internasional, ada di EKPAT Internasional dan Global Initiative Against Transnational Organization Crime. Jadi sudah sangat berkecimpung di bidang yang berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak. Sehingga untuk pagi hari ini kami mengharapkan Mas Ahmad untuk berbicara dari aspek hukum bagaimana kejahatan seksual bagi anak-anak kita ini. Untuk itu kami persilakan Mas Ahmad untuk memaparkan waktu 20 menit. Silakan, Mas. Ya, izin ya, saya boleh share screen ya. Silakan. Ya, baik. Saya diminta, terima kasih, ini sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa berbicara di dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, PDSKJI cabang Bali. Jadi di sini ada Prof Suryani, ya, guru dan mentor saya, karena beberapa tahun yang lalu, 10 atau 12 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, saya beberapa kali ke Bali dalam rangka investigasi tentang kasus-kasus dan juga memberikan pandangan hukum atau pendapat hukum terkait dengan kekerasan seksual. Nah, saya diminta berbicara tentang aspek hukum. Ini saya yakin di dalam forum ini banyak yang bukan hukum ya. Sehingga saya tadi berpikir gimana ya caranya supaya saya tidak berbicara secara teknis, terlalu teknis ya. Karena memang konteks pendidikan saya S1, S2, S3 itu bidang hukum pidana. Tetapi pekerjaan saya banyak menanganin kasus-kasus kejahatan seksual anak. Beberapa kali saya diminta pendapatnya di pengadilan. Terakhir itu kasus SPI yang lagi marak di Batu Malang. Sejumlah anak-anak jadi korban seorang motivator dan juga pemilik sekolah ya. Perdebatan saya menarik di pengadilan itu. Ada pengacara 6 orang yang rata-rata adalah profesional, dan saya hadir sebagai ahli hukum pidana yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.
Jadi bagaimana membuktikan sebuah peristiwa yang terjadi pada 10 tahun yang lalu, ya, baru diungkap sekarang. Itu nggak mudah ya. Ada perbedaan hasil visum, dan bagaimana keguncangan jiwa si anak sekarang ini, lalu pada masa itu seperti apa. Nah, ini kan nggak mudah ya. Tapi saya tidak berbicara dari aspek itunya, saya berbicara dari aspek hukumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sebenarnya saya punya channel YouTube ya, silakan nanti di subscribe ya, Ahmad Sopyan Law and Justice Channel. Di dalamnya ada beberapa konten yang terkait dengan persoalan yang kita bicarakan hari ini. Saya ada 160 konten, ada hukum pidana dan pelindungan anak. Jadi ada 2 bagian di sana. Kadang saya berbicara tentang eksploitasi seksual anak, tentang pelindungan anak, kejahatan anak, tapi juga bicara tentang hukum pidana yang berkaitan dengan kasus-kasus yang saya tanganin. Jadi kalau kita lihat di sini ada pencabulan dan persetubuhan pada anak, KDRT, anak-anak dipaksa jadi pelacur online, pembuktian tindak pidana perdagangan anak, dan banyak sekali. Jadi bisa mendalami. Saya pernah menulis buku pertama kali tentang pelindungan anak tahun 2012. Kemudian 2014 sebuah jurnal saya terbit di Belanda tentang legal aspect on child sex tourism. Ya, beberapa tulisan lainnya juga tentang online terbit di beberapa jurnal nasional dan internasional. Di Universitas Udayana juga ada satu artikel saya terbit ya di Fakultas Hukum, jurnalnya saya lupa namanya, tapi tahun 2018 atau 2017 ya, tentang bagaimana aspek budaya mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Nah, sekarang saya bicara dari aspek hukum. Jadi aspek hukum kita bicara tentang eksploitasi seksual anak. Kejahatan seksual anak dalam konteks hukum itu dikenal dengan eksploitasi seksual anak. Bahkan ada beberapa ilmuwan hukum pidana menyebutnya dengan tindak pidana eksploitasi seksual anak. Di Indonesia tidak begitu lazim digunakan tindak pidana eksploitasi seksual anak, lebih cenderung digunakan eksploitasi seksual anak dalam dokumen-dokumen hukumnya ya. Dalam kebijakan-kebijakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak cenderung digunakan istilah eksploitasi seksual anak. Yang di dalamnya juga ada lingkup kejahatan seksual anak, ada kekerasan seksual anak. Jadi kalau kita bicara eksploitasi sebetulnya itu paket lengkap. Di dalamnya ada kekerasan seksual, di dalamnya ada kejahatan seksual. Ya, kalau kita bicara eksploitasi. Dan di internasional juga digunakan sebagai sexual exploitation of children, ya, bukan crime of sexual of children, tapi exploitation. Walaupun di dalamnya ada violence, ya, ada violence juga di dalamnya ada terminologi eksploitasi seksual. Jadi tergantung hukum nasionalnya, tetapi kalau saya merujuk pada international document, instrumen, cenderung pada istilah yang digunakan adalah eksploitasi seksual. Nah, kemudian jadi saya mungkin akan bahas ini dulu ya. Apa sih sebenarnya eksploitasi seksual itu? Baru nanti masuk ke aturan hukumnya di Indonesia seperti apa ya. Nah, kalau kita bicara tentang eksploitasi seksual, maka itu tidak terlepas dari sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak. Yang di dalamnya ada kekerasan seksual juga oleh orang dewasa dengan imbalan. Tadi Prof juga menyatakan dengan kasih sayang juga ya. Dengan bujuk rayu tipu muslihat, itu bahasa hukumnya ya. Bujuk rayu tipu muslihat untuk mendapatkan kepuasan seksual. Anak dijadikan objek seks dalam waktu yang bersamaan, kemungkinan juga anak menjadi objek seks komersial dalam waktu yang bersamaan. Ya. Atau berbeda, dia tidak menjadi objek komersial, tapi memang betul-betul untuk memenuhi hasrat seksual dari si pelaku. Sehingga ketika dia tidak menjadi objek seksual, maka itu bisa masuk dalam kategori kekerasan seksual, ya. Tapi ketika dia berubah anak tersebut menjadi objek komersial, orang tua dikasih uang untuk mendapatkan anak, dia membayar uang, memberikan sesuatu baik kepada anak maupun kepada keluarganya, atau memberikan fasilitas tertentu kepada anak tersebut, maka dia udah berubah menjadi eksploitasi seksual. Jadi bukan lagi kekerasan seksual. Sehingga perbuatan itu berlangsung secara terus-menerus. Itulah yang membedakan eksploitasi seksual dengan kekerasan seksual. Dalam konteks hukum, kekerasan seksual, kalau dalam bahasa sehari-hari, dia hit and run, diperkosa, habis itu kabur gitu loh. Tapi kalau begitu dia menjadi diperkosa secara terus-menerus, ini anak didekap, disekap, ya,
Nah, dia menjadi derajatnya lebih naik, menjadi eksploitasi seksual. Jadi eksploitasi seksual itu sebenarnya derajat kejahatan yang lebih berat dibandingkan dengan kekerasan seksual. Karena berlangsung secara terus-menerus, bahkan dia anak tersebut dapat imbalan demi memenuhi kebutuhan hasrat seksual dari pelaku. Nah, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi. Nah, ini disebut juga di dalam hukum kita. Dalam pasal 76 huruf I, Undang-Undang 35 2014 tentang revisi pertama Undang-Undang 23 2002. Jadi terminologi eksploitasi seksual bukan berarti tidak ada dalam hukum nasional kita, ada, ya. Cuman sayangnya definisinya tidak begitu memuaskan, dan kadang-kadang penegak hukum juga cenderung menggunakan pasal-pasal persetubuhan atau pencabulan pada anak. Jarang sekali pasal 76 huruf I ini dipergunakan untuk pelaku-pelaku kekerasan seksual, untuk pelaku-pelaku eksploitasi seksual. Misalnya banyaklah putusan-putusan pengadilan, mungkin dalam forum yang singkat ini tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Harusnya dieksploitasi tapi digunakan, meskipun ancaman hukumannya sama, ya. Tapi kan kita ingin tahu derajat perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, ada juga sebenarnya eksploitasi seksual ini masuk dalam kategori kejahatan lintas negara. Pelaku dan korban berada di dalam teritorial yang berbeda, dalam lokus yang berbeda. Bisa jadi pelakunya warga negara asing, korbannya warga negara Indonesia. Pelaku melakukan perjalanan untuk menikmati anak-anak di satu wilayah atau satu negara yang sistem hukumnya lemah. Pengawasan orang tua lemah, pengawasan keluarga lemah, budaya yang memberikan kepercayaan kepada orang asing untuk bertemu dengan anak. Nah, sehingga dia berubah menjadi kejahatan lintas negara. Kenapa? Di negaranya tidak mudah bertemu dengan anak-anak, tidak mudah berinteraksi dengan anak-anak. Kok di negara ini gampang ya katanya. Sehingga muncullah, ya, dari mulut ke mulut bahwa di wilayah ini kita mudah bertemu dan berbicara dengan anak-anak. Bahkan kita bisa membawanya ke tempat lain, menemanin kita. Orang tua percaya dengan kita, apalagi kalau kita berkulit putih, banyak uangnya. Nah, praktek-praktek budaya inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan lintas negara untuk melakukan eksploitasi seksual pada anak. Jadi bukan hanya aspek hukumnya. Kalau saya melihat aspek budaya, kemudian ketahanan keluarga, ya, ekonomi itu menjadi urutan yang paling bawah menurut saya. Jadi hukum, kemudian budaya, ketahanan keluarga, kepercayaan yang terlalu tinggi kepada orang asing menjadi penyebab terjadinya eksploitasi seksual anak ini dalam konteks lintas negara, hubungan pelaku dan korban. Sehingga faktor-faktor ini harus segera dieliminasi, dikurangi, ya, sehingga anak-anak kita itu tidak menjadi sasaran orang asing atau orang dalam negeri, termasuk juga dalam institusi sekolah, institusi pesantren, institusi pengasuhan. Kita terlalu percaya dengan institusi itu bahwa mereka akan merawat, mengasuh, dan mendidik, ya, memberikan pengetahuan pada anak-anak. Padahal pelaku memanfaatkan institusi tersebut untuk memenuhi hasrat seksualnya. Tuh, jadi memang para pelaku ini lebih memilih profesi-profesi guru, pelatih olahraga, tenaga kesehatan juga, ya, menyaru, ya. Itulah profesi-profesi yang mulia dalam konteks masyarakat kita. Padahal kebijakan pelindungan, karena kebijakan pelindungan anak ketika kita menjadi guru di satu sekolah itu kan nggak ada, tidak ada wawancara kejiwaan. Ini orang punya potensi melakukan kejahatan seksual atau tidak. Ada wawancara tes psikologi, apakah orang ini masa lalunya pernah menjadi korban atau tidak, ya. Sehingga sebetulnya ketika dia masuk dalam institusi itu adalah, kalau dalam konteks hukum itu disebut dengan upaya balas dendam. Karena masa kecilnya dia pernah menjadi objek kekerasan seksual, sehingga profesi apa yang dia pilih, ya guru, itu yang paling nyaman, ya. Nggak perlu uang banyak, tapi dia bertemu dengan anak-anak karena orang tua kita begitu percaya dengan profesi guru tadi itu. Bukan hanya guru, dosen juga gitu, ya, di Riau dan di beberapa tempat juga terjadilah relasi kuasa itu.
Nah, ini ada bentuk-bentuk eksploitasi seksual. Ada prostitusi anak. Saya mungkin tidak jelaskan satu persatu, karena saya juga dosen, jadi kalau berbicara itu, kalau 20 menit itu terlalu pendek gitu ya. Tapi saya harus ngerem itu. Kalau di kelas kadang-kadang udah bunyi bel, Pak, udah habis waktunya. Gitu. Oh iya, ya udah habis ya. Saya merasa saya bicara 5 menit, kok udah kalian bilang 1 jam. Nah itu, jadi kadang-kadang tolong ini moderator ngerem saya juga, ini seperti mahasiswa saya di kelas, ya ada timekeeper lah, kalau nggak berhenti saya bicara ini, ya walaupun ada PPT kan kadang-kadang nggak habis yo. Padahal ini PPT udah saya potong supaya pendek, tapi ternyata waktunya udah 10 menit juga, ini nggak terasa. Nah, jadi ada bentuk-bentuk eksploitasi seksual, prostitusi anak, eksploitasi dalam perjalanan dan pariwisata. Dulu itu istilahnya adalah child sex tourism, tapi diprotes sama daerah-daerah wisata. Enggak, pariwisata itu bukan untuk tujuan bukan tujuan untuk wisata seks anak, digantilah namanya eksploitasi seksual anak di dalam perjalanan dan wisata. Ada pornografi anak, walaupun istilah pornografi anak nggak pas juga, tapi udahlah, nanti kita akan bahas itu. Ada anak-anak yang dikawinin secara paksa, ya. Ada anak-anak yang dieksploitasi secara online, anak-anak yang diperdagangkan. Ini bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak. Nah, ini yang terbaru tadi Mas Cokorda juga menyebut, ya, online, ya, ketika anak-anak berada dalam situasi COVID, waktu terbesarnya adalah di depan laptop, gadget, ya. Dan ternyata di dalam laptop dan gadget itu dikira aman, ya. Orang tua lalu membiarkan aja anak tersebut di rumah dengan laptop dan gadgetnya. Ternyata ada grooming. Anak-anak dibujuk rayu oleh orang-orang yang baru dikenalnya atau tidak dikenalnya. Atau menyaru seolah-olah sebagai anak-anak. Ada sexting, anak-anak diminta mengirimkan gambar-gambar seksinya. Ada pembahasan seksual, ada siaran langsung. Ini mungkin sesi lain ya yang perlu saya bahas, tidak di dalam sesi ini. Nah, ini penting barangkali, kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Apa bedanya sebenarnya? Nah, kekerasan seksual itu interaksi anak dengan anak, atau anak dengan orang tua, atau anak dengan orang dewasa, atau orang asing, atau saudara kandung. Ya, anak dijadikan objek seks, pemenuhan kepuasan seksual dari si pelaku. Jadi child sexual abuse, pernah saya riset tentang itu. Jadi anak sebagai pelaku, korbannya juga sebagai anak. Dan ini sangat sulit sekali. Kenapa? Faktor dominan adalah paparan dari pornografi atau pengaruh dari temannya. Sehingga dia melakukan kekerasan seksual pada teman-temannya juga. Menguji coba. Ya, bagaimana sih seks itu kalau dilakukan? Nah, jadi bukan faktor deviansnya, bukan. Kalau saya meneliti saya ambil sampel 20 anak-anak yang melakukan kekerasan seksual pada anak-anak lain. Saya lihat, sebagai saya pernah belajar kriminolog di Melbourne University selama beberapa bulan. Ya, kriminolog itu adalah meneliti kenapa orang itu melakukan kejahatan. Bukan karena sifat jahatnya. Jadi anak-anaknya lugu, sebetulnya periang, cerdas. Lalu apa yang penyebab? Lebih banyak terpapar konten-konten pornografi yang dia lihat, dia saksikan, atau diceritain temannya gitu loh. Sehingga dia melakukan uji coba. Uji coba sebetulnya bereksperimen. Jadi bukan sifat jahatnya. Sehingga dia tidak perlu dihukum. Iya, yang perlu adalah dipulihkan. Nah, bagian pemulihan mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangannya ini, bukan bidang saya. Kalau bidang saya, apa anak? Ya hukum. Enggak juga. Saya udah dibekali dengan pengetahuan lain. Ada 2 bentuknya, hukuman dan tindakan. Tindakan itu dikembalikan orang tua, direhabilitasi, dipulihkan. Jadi sekarang anak-anak yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak selalu hukum. Pilihannya adalah tindakan. Istilah kami namanya tindakan dalam konteks hukum. Mungkin istilah kedokterannya beda. Tindakan. Tindakan itu pilihannya ada 3. Dikembalikan ke orang tua, disehatkan kembali, dipulihkan kembali, di recovery kembali, direhabilitasi. Kalau nggak bisa baru masuk dalam panti untuk rehabilitasi. Itu pilihan ketiga, ya. Jika memang yang pertama, kedua nggak bisa, ya. Tuh. Jadi memang orang tua lah yang harus memulihkan anak tersebut ketika dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau eksploitasi ini kan bentuknya udah lebih berat. Jadi kalau anak-anak yang melakukan eksploitasi atau orang dewasa karena berulang-ulang, nah ini tentunya beda treatmentnya untuk yang pertama, ya. Dan itu juga bukan bidang saya, tapi bidang Bapak Ibu yang ada dalam ruang Zoom ini.
Jadi keahlian Bapak Ibu sekalian itu sangat diperlukan untuk memulihkan, menyehatkan kembali anak-anak tersebut sebagaimana disampaikan oleh Prof. Jadi hukuman itu harusnya pilihan akhir karena bukan jalan keluar yang memuaskan. Tidak ada jaminan hukum, jaminan ya di banyak negara, riset-riset saya, orang yang dihukum berat, ya hukum berat, itu akan berkurang angka kejahatan di satu negara. Nggak ada hubungan itu, nggak ada hubungan kausal. Makin tinggi hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual, makin berkurang angka kejahatan seksual. Bagi saya itu tidak benar teori itu. Teori itu udah lapuk kalau istilah guru saya, Profesor Barna Nawawi Arif, udah nggak bisa usang, ya, nggak ada relasinya, itu nggak benar itu. Cara berpikir begitu, ya, tidak ada relasi hubungan makin berat maka kejahatan seksual makin ringan. Kenapa? Faktor penyebabnya bersabut dan kompleks. Itu hanya satu faktor, ya, hanya satu faktor, ya, dianggap. Jadi bukan itu satu-satunya faktor untuk mengatasi, menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh yang dewasa kepada anak-anak, enggak. Nah, ini mungkin yang paling penting ya. Ini cukuplah tadi ya kalau kita kekerasan seksual dalam konteks hukum ada persetubuhan, perkosaan, pencabulan, insest, sodomi. Eksploitasi seksual dalam konteks hukum ada pelacuran, perdagangan anak, pornografi, perkawinan anak, ada remunerasi dan seterusnya. Nanti bisa di-share lah PPT saya ini. Nah, kalau bicara hukumnya di sini, kita punya Undang-Undang 23 2002, 35 2014, Undang-Undang 21 2007, kemudian juga kita juga punya Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Jadi udah cukup banyak, ya. Kemudian saya tidak sebutkanlah pasal-pasalnya, ada di dalam PPT saya. Nah, ini pentingnya, penting di sini ya. Kalau kita bicara Undang-Undang Perlindungan Anak, persetubuhan, pencabulan, penjualan anak dan eksploitasi seksual anak. Ini ada pasalnya 76, 75, 76F, 76I. Nah, ini ancaman hukumannya ada 5 sampai 15 tahun, 5 sampai 15 tahun, ya. Dendanya bisa sampai 5M, 3 sampai 15 tahun, maksimum 10 tahun. Nah, ini yang bagi saya agak aneh. Eksploitasi seksual yang derajatnya lebih tinggi secara teori, ya, hukumannya cuma 10 tahun. Sehingga polisi nggak suka pakai pasal ini. Nggak suka. Padahal harusnya lebih tinggi. Ini penyusun undang-undang menurut saya nggak paham. Nggak paham. Ya, nggak paham menurut saya. Jadi karena itu, padahal kalau di banyak hukum internasional lebih tinggi, ya. Sehingga polisi pilih aja apa? Yang harusnya eksploitasi adalah persetubuhan aja. Kenapa? Ancamannya lebih tinggi. Oh, pencabulan aja deh katanya kan. Itu anak-anak yang jadi korban pedofil karena dipegang-pegang, ya, terus-menerus, ya. Karena ini lebih tinggi, dendanya juga lebih tinggi kan gitu. Bandingkan dengan eksploitasi seksual. Itu yang bagi saya agak aneh dalam konteks hukumnya. Nah, ini juga yang terbaru adalah Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual pada anak, ya. Kalau dia di online juga ada kita Undang-Undang ITE. Jadi kalau kejahatan-kejahatan seksual anak online, kita nggak pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak hanya merinci perbuatannya, karena yang dipakai dokumen elektronik, maka dia pakai Undang-Undang ITE. Kejahatan itu berlangsung dalam ruang cyber, bukan ruang nyata. Nah, yang terbaru adalah Undang-Undang 12 tahun 2022. Nah, ini yang saya jelaskan secara singkat tentang TPKS di dalam pasal 2. Bentuk-bentuknya sebetulnya hampir sama dengan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Persetubuhan terhadap anak ada, perbuatan cabul terhadap anak ada, ya. Eksploitasi ada yang dilarang, ya. Sanksinya kalau kita lihat di dalam undang-undang yang terbaru itu, sanksi pidana tidak diatur, artinya mengacu kepada Undang-Undang 35. Nah, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang TPKS ada, tapi tetap mengacu kepada sanksi yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 35 2014. Pornografi anak, pornografi melibatkan anak atau pornografi secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Nah, undang-undangnya sanksinya tidak diatur, artinya mengacu kepada Undang-Undang 44 2008 tentang pornografi. Yang lainnya kalau menurut saya cenderung untuk dewasa. Jadi sebetulnya dalam Undang-Undang TPKS ada juga tentang perbuatan-perbuatan yang ditujukan pada anak. Ya, saya pikir ini ya, karena waktunya sudah mepet, nanti kita lebih enak berbicara dari sisi dialog. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa contoh putusannya yang pernah di Bali tuh ya. Pernah saya juga jadi kasusnya Jacobus Vogel ya. Ini putusannya nomor 292 yang di Bali nih ya, di warga negara Belanda ya. Nanti bisa di search putusan ini bagaimana pelaku mempengaruhi anak-anak yang di Bali itu ya, di Lovina ya, di Wisma Lili. Saya sempat ketemu dengan beliau itu.
di Wisma Lili, di Lovina. Berbicara dengan beliau sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sebelum ditetapkan sebagai dia saya ke pengadilan. Jadi beberapa minggu sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, saya ketemu orangnya bisa berbahasa Indonesia. Dia bilang, oh di sini enak, saya bisa bantu anak-anak di sini, kasih school kit katanya kan, kasih sarapan pagi, bawa anak-anak jalan-jalan katanya. Betul yang dibilang Prof. Suryani itu ya, jalan-jalan. Tapi begitu dia ditetapkan sebagai tersangka, dia berusaha mempengaruhi orang tua lain, sehingga tidak semua orang tua mengakui perbuatan Vogel ini, mencabut pengaduannya. Hanya beberapa, kalau nggak salah 1 atau 2 lah, yang merasa dirinya dipegang pantatnya, dicium pipinya, dipangku-pangku sama Vogel. Yang lainnya mencabut. Kenapa? Mencabut ya karena menganggap Vogel ini ya membahagiakan anak-anaknya. Nah itu aja. Jadi membahagiakan atau sebetulnya terpaksa membahagiakan, ini nggak paham kita. Ya, jadi 4 tahun dan denda. Jadi dihukum 4 tahun ya, kayak sengaja membujuk anak untuk. Jadi semua pasal-pasalnya adalah kalau sebelum 35/2014 dia pakai pasal-pasal ini, pasal-pasal 82, gitu. Waktu tinggal 2 menit, Mas. 2 menit ya. Nah, kasus perdagangan. Jadi ini beberapa kasus-kasus ya, kasus-kasus pornografi juga ada yang menggunakan sarana elektronik ya. Terdakwanya itu Chandra Adi Gunawan. Didakwa dengan pasal 27 Undang-Undang ITE ya. Jadi dia mengumpulkan gambar-gambar porno. Caranya bagaimana? Dia menyaruh sebagai dokter perempuan yang cantik ya. Nah, makanya padahal dia laki-laki loh, laki-laki menurut saya nggak tahu ya ukuran ganteng atau tidak, tapi saya tanya pada wanita-wanita, nggak ganteng sih sebetulnya. Jadi ini ganteng nggak sih katanya? Oh enggak sih Pak katanya, nggak, cenderung nggak ganteng katanya. Tapi dia menyaruh sebagai seorang wanita dokter cantik sehingga dia bisa mendapatkan banyak foto-foto. Oh kamu coba dicek dulu ya, coba kirimkan gambarnya ya. Apakah kamu bisa jadi bintang atau tidak? Jadi seolah-olah dia saya bisa bantu kamu apakah sakit atau tidak, ada penyakit kulit atau tidak gitu. Dan dengan segala cara, biasanya kan pelaku kejahatan seksual ini punya passion untuk mempengaruhi anak-anak. Nah, itu yang nggak kita miliki. Tapi mereka punya passion. Dengan Vogel itu, waduh, memang orangnya sangat cair ya dengan anak-anak ya. Dia pakai topi-topi lucu gitu ya. Dia bisa buat humor, buat canda gurau, yang kadang-kadang nggak kita miliki, tapi mereka punya kemampuan. Kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan anak, dia pakai pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang akan mengikut mencari anak-anak untuk disampaikan ke beliau. Di Bali ada juga, bukan hanya di Bali, di Lombok ada, saya ketemukan pelaku yang memang tidak punya passion untuk berbicara langsung dengan anak-anak karena dia kaku. Seperti saya juga agak kaku. Kalau saya berbicara dengan anak-anak, mungkin anak-anak, ini apaan sih om ini bicara gitu kan. Tapi ada guru-guru yang bagus berbicara dengan anak-anak dan disukai anak-anak, sehingga anak-anak datang sama dia berpangkuan dengan anak-anak. Disitulah proses pelecehan seksual itu terjadi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa, nah ini channel saya, ini promosi kan. Siapa lagi yang mempromosikan kalau bukan pemiliknya ya. Apalagi di ruangan ini cukup banyak. Silakan, karena kalau Anda mensubscribe, Anda akan mendapatkan lebih dari 10 video yang terkait dengan kekerasan seksual. Di samping ada video-video lain. Video terakhir ini saya jadi ahli di apa sebetulnya yang di SPI, itu ada video terakhir baru saya upload sekitar 15 jam yang lalu. Itu bagaimana kasus itu menimpa anak-anak di SPI ya. Berapa kali dia dapat pencabulan, berapa kali dia disetubuhin oleh si mentor ini, sehingga akhirnya kasus ini terkuak, tapi korban-korban lain belum dijadikan dalam proses dakwaan. Terima kasih Pak Dr. Cokorda atas kesempatannya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofyan. Jadi tidak salah saya mengatakan Pak Sofyan baik hati karena langsung membagi channel YouTube-nya untuk kita nanti bisa belajar di sana. Jadi boleh dikatakan tambah luas, tetapi juga tambah ngeri melihat apa yang terjadi dan bagaimana proses dari sudut pandang hukum. Nah, kita masih